Assalamualaikum Ustadz, saya Haidir Fitra Siagian dari Wolonggong. Wolonggong itu di bawah di bawah Sydney, Ustadz. Jadi ingin saya bertanya, apakah tidak memungkinkan untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tetap memperhatikan protokol keselamatan, apalagi jika wabah ini masih berlangsung cukup lama? Kasihan nanti masjid terlalu lama menjadi sepi. 520. Salam. Bagaimana, Ustaz? Terima kasih Pak Siagian dari Wolonggong. Begini, kalau kita buat seperti beberapa tempat, saya sudah melihat videonya, mereka buat sholat berjemaah, tapi softnya 1 meter, 1 meter, 1 meter setengah, 1 meter setengah. Justru ini melanggar syariat Islam. Nah, sebab kalau kita ke masjid tuh, kata Nabi, sawu sufufakum, rapatkan soft kamu. Kalau sholat nggak rapat, dia nggak dapat pahala berjemaah. Dia dihitung sholat sendiri-sendiri, walaupun dia ke masjid. Nah, kalau memang ke masjid, dia rapat-rapat. Oh, nggak bisa, ada penyakit, renggang-renggang. Lebih baik nggak usah ke masjid. Loh, kalau nggak ke masjid bagaimana? Kalau nggak ke masjid ada syariatnya. Ketika terjadi unsur misalnya banjir, ada hujan lebat, ada perang, ada penyakit menular, wabah dan sebagainya, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal untuk azan. Sallu fi rihalikum. Sholatlah di rumahmu masing-masing. Jadi masjid tetap ada azan. Tetap ada sholat di masjid. Siapa yang sholat? Lazimnya. Imamnya. Tapi nggak ngundang orang. Orang yang diundang tukar. Sallu fi rihalikum. Sholatlah kamu di tempatmu masing-masing. Nggak diundang datang. Hayya ala sholat. Sholat di sini nggak ada. Tapi bukan berarti masjid tidak ada azan. Bukan di masjid tidak ada sholat. Ada. Tapi dia restricted aja. Cuman muazzinnya sama imamnya saja. Azan tetap kumandang, sementara orang yang mendengar azan sholat di tempatnya masing-masing. Itu syariat Islam. Berapa lama itu ya? Tergantung berapa lama wabah itu berlangsung. Jemaah haji aja 40 kali tidak terjadi haji di dalam sejarah Islam. Selama 14 abad, 40 kali haji tidak diselenggarakan. Kenapa? Ya pertama ada penyakit flu. Spanish flu. 1920, 1921, 1923. Itu 22-23 tidak ada haji. Kenapa? Ada 50 juta orang mati waktu itu kena flu Spanyol. Kemudian penyakit cacar. Waktu cacar berkembang juga tidak ada haji. Sholat berjemaah juga tidak dibuat. Takut menular, belum ada vaksinnya waktu itu. Kemudian ketika Malaysia itu wabah juga. Wabah apa? Wabah uang. Ketika itu terjadi krisis dunia, Malaysia namanya, tahun 1932, 1933, 1934. Itu kata bapak saya, orang waktu itu melarat benar-benar. Seluruh dunia tidak ada haji. Malaysia, manis tota ilahi sabila, orang yang mampu haji nggak dibuat. Nah, kemudian ketika terjadi perang dunia 42, 43, 44 itu tidak ada, 45 nggak ada haji. Orang perang di mana-mana perang. Nah, kemudian ketika terjadi perang Arab Israel tahun 67, tahun 73 tidak ada haji. Nah, tentu hal seperti ini kita berapa lama sih? Bisa 3 tahun. Waktu Malaysia 3 tahun. Waktu wabah kolera, flu Spanyol 2 tahun, 3 tahun juga. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera, karena ini zaman modern, obatnya segera akan diketemukan. Katanya sudah ada sih, ya cuma masih uji klinis, ya, remdesivir namanya. Ini katanya ampuh. Di Amerika katanya dipakai dan yang mati hanya 2 orang. Yang memakai ini sukses semua, selamat 2 yang mati. Nah kalau begini terjadi mungkin 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi setelah uji klinis berhasil, kita mungkin haji tahun ini dan kita akan sholat seperti biasa. Ya. Jadi begitu. Kita jangan merasa nggak ke masjid selama COVID-19 kita melanggar syariat Islam, bukan. Justru tidak ke masjid kita menjalankan syariat Islam. Jangan menularkan orang dan jangan mendatangi orang supaya ketularan. Itu dilarang tuh hadis Bukhari. Mendatangi orang yang sakit agar kita ketularan haram. Dan kita yang udah sakit datangin orang menularkan kepada orang juga haram. Jadi lockdown ini salah satu syariat Islam juga sebenarnya yang sudah dilakukan oleh zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh Allah melockdown orang-orang beriman selama 40 hari dalam kapal. Orang kafir dimatiin semua sedunia. Itu lockdown juga 40 hari. Kan'an, anak Nabi Nuh yang paling disayangi, anak bungsunya, disuruh ikut naik perahu, nggak mau. Dia mau naik gunung. Nggak mungkin gunung tenggelam, Pak. Nggak ada ceritanya gunung tenggelam. Gunung meletus, iya. Gunung tenggelam, nggak ada. Nah, anaknya naik gunung, tidak mau ikut lockdown. Mati, tenggelam.
Meskipun anak Nabi Nuh yang paling dicintai, Kan'an itu anak bungsunya. Jadi mudah-mudahan kita tidak usah ragu-ragu. Para ulama juga sudah memutuskan. Bukan ulama Majelis Ulama Indonesia saja. Tetapi Saudi Arabia juga sudah memutuskan. Bahkan tidak ada haji tahun ini. Saya terakhir jemaah umrah yang bisa masuk Saudi waktu itu. Sehingga tawaf sepi. Bahkan hari terakhir tawaf di lantai 2. Karena lantai 1 itu disemprot. Desinfektan. Ya tidak apa, kita tetap aja bisa menjalankan syariat agama kita. Karena syariat agama kita itu sempurna. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Sudah ada semua. Kita tinggal menggali kitab-kitab ulama-ulama kita dan menyampaikannya kepada umat. Yang penting umat ini mau mendengarkan ulama. Jangan kita buat aturan sendiri. Nanti kita mencelakakan orang atau kita dicelakakan orang. Jangan, la doror wala diror. Jangan mencelakakan orang dan jangan dicelakakan orang. Demikian Pak Syakian, dari mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz, ini benar-benar membuka mata bahwa ternyata solusi-solusi yang kita anggap saat ini atau pakar-pakar menganggap ini adalah solusi-solusi sains, ternyata dalam Islam sudah diaplikasikan beratus-ratus tahun atau ribuan tahun yang lalu. Jadi ini benar-benar sebuah istilahnya kebahagiaan bagi kita sebagai umat Islam dalam menjalankan kegiatan ataupun syariat Islam. Kita langsung berlanjut ke